Kisah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan status gadis. Beliau yang paling muda dalam usia pernikahan dan istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling masyhur. Beliau lahir pada tahun 9 sebelum hijrah. Kunyahnya adalah Ummu Abdullah, dan kita umat Nabi Muhammad mengenalnya Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan Humairah karena putihnya kulit beliau. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdisyam bin Kinanah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lahir setelah risalah Islam diturunkan. Artinya, beliau tidak sempat mengalami fase jahiliyah dalam kehidupannya. Beliau terlahir sebagai muslimah karena kedua orang tuanya telah memeluk Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku belumlah berusia balik ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam." Aisyah dilahirkan di rumah yang penuh cahaya keimanan. Kedua orang tuanya yang merupakan sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembimbingnya. Ia tumbuh dengan bimbingan agama yang mulia dan pengajaran budi pekerti yang luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Melalui sebuah ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Ummul Mukminin. Tatkala itu, Aisyah masih berumur 6 tahun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah, tepatnya pada bulan Syawal, tahun kedua Hijriah, dan pada saat itu, umur Aisyah sudah berumur 9 tahun. Aisyah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku setelah meninggalnya Khadijah di saat aku masih berumur 6 tahun, dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku padahal aku sedang asyik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik, berkulit putih, sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humairah. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Suatu hari, Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau, sembari mengatakan, "Ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebagian orang mungkin terheran-heran dengan usia Aisyah saat dinikahi Rasulullah. Keheranan tersebut dikarenakan ia mengukur kondisi zaman dulu dengan tradisi yang berlaku di zaman sekarang. Padahal Abu Jahal sekalipun tidak pernah mencela pernikahan ini. Kita tahu sendiri, Abu Jahal akan memanfaatkan setiap peluang untuk mencari celah yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena usianya yang sangat muda, tidak heran setelah menikah dengan Rasulullah, kita mendapati riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah
masih suka bermain-main layaknya anak kecil. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, suatu waktu Rasulullah SAW datang untuk menemuiku, sedang aku tengah bermain-main dengan gadis-gadis kecil. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa ini wahai Aisyah? Lalu aku katakan, itu adalah kuda Nabi Sulaiman yang memiliki sayap. Maka Nabi SAW pun tertawa. Suatu hari Rasulullah SAW berlomba lari dengan Aisyah, dan Aisyah menang. Aisyah bercerita, Nabi SAW berlari dan mendahuluiku, namun aku mengejarnya hingga aku mendahuluinya. Tetapi tatkala badanku gemuk, Nabi SAW mengajak lomba lari lagi, namun beliau mendahului. Kemudian beliau mengatakan, wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu. Rasulullah SAW sangat mencintai istrinya yang masih belia ini. Beliau berpesan kepada ibu Aisyah, Ummu Ruman, hai Ummu Ruman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik, dan jagalah untukku apa yang ada padanya. Rasulullah SAW sangat senang berjumpa dengannya. Beban yang beliau rasa menjadi hilang dengan menemuinya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW melangsungkan resepsi pernikahan dengan Aisyah. Beliau mulai berumah tangga dengannya. Kota Madinah pun turut berasa bahagia dengan kebahagiaan keduanya. Setelah sebelumnya mereka bergembira dengan kemenangan Perang Badar. Pernikahan ini dilaksanakan di bulan Syawal, di tahun kedua Hijriah. Sejak saat itulah, Aisyah hidup bersama suaminya, membina rumah tangga bersama suami terbaik di dunia dan akhirat. Atta bin Abi Rayah berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling faqih atau paham agama, seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad SAW bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah, dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Seorang tokoh tabi'in dari keponakan Aisyah, Urwah bin Az-Zubair berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling tahu tentang halal dan haram, tentang ilmu, tentang syair, dan ilmu pengobatan melebihi Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Firaun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan asy-syarib dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang berusaha memberikan hadiah terbaik di hari pernikahan Aisyah. Dengan hadiah atau kado pernikahan itu, mereka berharap keridhaan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, keduanya dari Abu Salamah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah SAW suatu hari bersabda, ya Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aku, Aisyah berkata, wa alaihissalam warahmatullah. Aisyah berkata, Jibril itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Masruq, ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepadaku. Ia berkata, sungguh aku melihat Jibril berada di bagian depan rumahku ini, sedang berada di atas kuda.
Rasulullah SAW memanggilnya. Ketika ia masuk, aku berkata, "Hai Rasulullah, siapa yang aku lihat ketika kau memanggilnya?" Beliau bertanya, "Apakah kau melihatnya?" "Iya," jawabku. Beliau kembali bertanya, "Seperti siapa dia?" Ku jawab, "Mirip dengan Dihya Al-Kalbi." Beliau bersabda, "Sungguh, kau telah melihat kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril." Aisyah berkata, "Jibril hanya mampir sebentar." Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, Jibril menyampaikan salam untukmu." Aisyah berkata, "Salam juga untuknya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Rasulullah SAW tahu persis perasaan dan ekspresi Aisyah. Beliau tahu saat Aisyah senang, dan beliau mengerti saat beliau sedang marah atau ngambek. Dari Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Hai anak saudariku, Rasulullah SAW berkata kepadaku, tidak tersembunyi bagiku kapan kau marah dan kapan kau ridho." Aku bertanya, "Dari mana engkau tahu?" "Demi ayah dan ibuku." Beliau bersabda, "Saat kau ridho, ketika bersumpah, kau akan mengatakan, 'Demi Rabbnya Muhammad.' Dan saat kau marah, kau akan katakan, 'Demi Rabbnya Ibrahim.'" Aku berkata, "Anda benar, wahai Rasulullah." Sebagaimana kita ketahui, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Karena alasan itu pula, banyak sahabat dan tabi'in yang berguru kepada beliau. Ada sekitar 299 orang sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau. Setelah 27 tahun Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin, perubahan pun terjadi. Ibu kota Daulah Islamiyah pindah ke Kufah. Namun berubahnya keadaan tersebut tidak membuat pamor Madinah sebagai kota ilmu luntur. Para tokoh sahabat membuka majelis-majelis mereka di Madinah. Dan di antara majelis yang paling ramai disinggahi para pelajar adalah sebuah majelis yang berada di dekat rumah Nabi SAW. Dan pengajar di majelis tersebut adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ulama dan tokoh terkemuka lahir dari madrasah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Riwayat dari beliau adalah riwayat terbanyak dalam buku tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Beliau menjadi figur yang diteladani dalam berbagai hal. Keadaan ini terus berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin, hingga beliau wafat. Diriwayatkan bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 85 tahun, pada malam Selasa, tanggal 27 Ramadan. Beliau meminta dikuburkan di malam hari, dan dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memimpin sholat jenazahnya, dan yang memasukkan jenazah beliau ke makamnya ada 5 orang. 2 orang keponakan beliau, yakni Abdullah dan Urwah, 2 orang putra Jubair bin Al-Awwam, kemudian 3 orang cucu Abu Bakar As-Siddiq, Al-Qasim bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dan putra dari saudaranya, yakni Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Semoga kisah Aisyah ini bermanfaat bagi kita semua.